Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bos kita mau mereview satu-satu dari kita mengenai perkara-perkara yang selama ini ditangani kantor advokat Wilmin Darja, terkait apa aja di dalam perkara tersebut. Simak terus video kita. Mari kita sapa Pak Bos kita. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes gitu Pak Bos? Ya lemes, sedih saya. Ini teman-teman, saya ada contoh perkara belum bisa menjawab. Jadi perkaranya mengenai apa dulu ini? Yang mana dulu? Yang itu tadi atau yang pencucian uang? Yang terserah semuanya Pak Bos. Semuanya ya. Ya. Terserah Pak Bos mau menjelaskan yang mana. Coba teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan paling tidak kan sudah baca tindak pidana pencucian uang, ya kan? Cuma saya pengen tahu tindak pidana pencucian uang ini, ya, yang paling lebih dominan kan pasal 3, pasal 4, pasal 5. Saya pengen tahu perbedaannya dari teman-teman ini. Heru, Hikmah, Pak Agus, mulai dari Heru dulu. Perbedaannya pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang adalah yang pasal 3 secara langsung, yang pasal 4 secara tidak langsung. Sekian dan terima kasih. Kalau menafsirkan pasal, jangan sekali-sekali melihat di Google. Tafsirkan, tapi kita harus mulai melihat dari konsiderannya. Ini namanya konsideran, menimbang, mengingat. Nah, semuanya ini harus kita pelajari. Baru di situ nanti kita menemukan, bisa menafsirkan. Apa Mang? Perbedaannya pasal 3, 4, pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 sama pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang money laundering. Masya kabeh. Dan langsung awet bedanya ini Pak. Dulu aku ini lagi. Karena kita kebetulan kan ada perkara. Kita mau melaporkan TPPU. Terus kita mau melaporkan TPPU. Saya ingin definisi perbedaannya dari teman-teman. Kalau sudah bisa menguasai, bisa menafsirkan, otomatis nanti bisa membuat resume atau legal opinionnya. Jadi gini loh, kita kan tidak mungkin dan nanti tetap saya presentasikan ke klien kan sudah. Tapi saya ingin apa itu namanya, bagi ilmu sama teman-teman di sini. Jadi tidak ada kata nama tidak siap. Namanya juga pengacara, profesi. Maka kita harus profesional. Iya kan? Siap. 3 dan 4 itu perbedaannya. Seperti apa kok? Nah ya nanti kan, saya bilangnya kan nanti mau dijelaskan sama Pak Bos. Oh, seperti apa? Pak Berawen, Pak Kuku. Jadi gini ya, Iqmal, Heru, Pak Koko, Pak Agus, Pak Sandi. Perbedaannya pasal 3 sama pasal 4. Tulisan nek. Prestasi apa itu Pak? Sudah. Perbedaannya pasal 3 sama pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sudah belum? Saksikan besok saja. Pasal 3 berarti niatnya secara langsung, tidak ada niat di sana. Nah. Kalau pasal 4 berarti tidak ada niat sama sekali. Tapi di situ ada Ini menurut Pak Agus sendiri pemirsa, bukan menurut yang sebenarnya. Jadi ya perbedaannya ya ditulis ya. Terus orang ya, kalau secara langsung, secara tidak langsung, maksud orang menengah enggak kok perbuatan barang lugu. Kalau sekiranya masuk ke tindak pidana umum ya,
biasanya kan ada pasal turut serta membantu. Ya. Ya. Nah, perbedaannya pasal 3 sama pasal 4 tindak pidana pencucian uang ini, pasal 4 inilah yang turut membantu. Dan biasanya pasal 4 itu dikenakan kepada yang mempunyai keahlian, yang profesional, misalnya pengacara, notaris, misalnya seperti itu. Atau mungkin orang-orang perbankan, pasal 4-nya yang undang-undang pencucian uang itu. Kalau pasal 3-nya jelas, siapa sih pelaku itu sendiri. Terus sekarang yang pasal 5 ya, saya kira teman-teman sudah bisa baca ya pasal 5-nya itu ya. Pasal 5 ini termasuk tindak pidana pencucian uang pasif. Jadi, maaf, TPPU aktif dan pasif mau iya, menurutmu? Kalau menurutku begini, Pak. Menurut gue menurut Berkaitan dengan tindakan tersebut, kalau yang aktif itu dilakukan secara terus menerus berhadap kan dari tindak pidana TPPU. Sedangkan pasif itu dilakukan secara sama-sama tidak berkelanjutan atas suatu harta dari sebuah tindak pidana penipuan, tindak pidana pencucian uang. aktif. Terus Google. Oh, materi Pinter. Ya Allah. aktif. Contohnya Contoh sih. Definisinya dulu. Kalau kamu bisa membuat definisi TPPU aktif dan TPPU pasif, nanti baru kamu bisa buat contoh. Jangan langsung contoh, berarti kamu nggak ngerti definisinya. Gila ya teman. Sekarang merendahkan diri meningkatkan itu kok. Aktif itu kalau umur gue aktif itu berarti orang yang aktif dalam bekerja. aktif dalam aktif mengambil dari tindak pidana pencucian itu, entah dibuat apapun terserah. Artinya di situ uang tersebut itu dia yang melakukan, dia yang melakukannya. Kalau pasif, orang lain yang telah menerima dari apa yang dilakukan dari aktif tersebut. Berarti pasif berarti penerima secara tidak langsung. Sudah tahu itu buat apa atau apa yang sana yang pasif itu, yang aktif itu, yang pasif itu tersebut. Ini kalau gue. Aku mau pasif ya, aktif mungkin. Kalau pasif itu Main. dilakukan Kalau aktif secara plus. sendiri, kalau aktif itu rame-rame. Kalau aktif ya aktif, kalau pasif ya dia. Ya pasif. Pasif. Ya itu pas kalau gue. Jadi gini ya teman-teman. TPPU aktif ya benar mendekati apa yang disampaikan Pak Agus itu, yaitu perbedaannya terletak pada subjek hukumnya. Jadi kalau TPPU aktif, subjek hukumnya itu si pelaku secara langsung. Tapi kalau TPPU pasif, itu subjek hukumnya seperti halnya yang pasal 4, tapi pasal 4 ini tadi berkaitan sama profesi, orang yang ahli di bidangnya. Tapi kalau yang pasal 5 adalah kecenderungan subjek hukum ini temannya barangkali. Seumpama ya, katakan ojo aku rek sapa lho? Si Bagus, bagus. Ya bagus. 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 Mas Koko. Ya Mas Koko. Enggak. Nyoteng, Pak.
besok XX. Ya, enak. Agus anu Pak. Pak Agus. Pak Sandi, Pak Sandi. Oh, coba sana. Iya, Sibuk. Sibuk. Pak Bos, Pak Gak Bos. ora sudah jelas kok. Nah, mulai. Jadi, contohnya misalnya seperti ini. Pak Agus transfer ke saya sebesar katakan 10M, tapi itu hasil kejahatan. Terus kemudian Pak pakai rekeningnya Boy ya, Pak Agus transfer ke Boy gitu. Tapi pelakunya adalah saya dan yang turut membantu itu Boy. Jadi seperti itu. Perbedaan pasal 3, pasal 4, pasal 5. Kalau pasal 3 itu pelaku secara langsung yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Tapi kalau yang pasal 4 itu profesi. Profesi dalam hal ini ahli di bidangnya untuk mengalihkan sesuatu itu tadi. Kalau yang pasal 5 ini kecenderungan temannya, teman dekat ataupun bahkan keluarganya. Jadi seperti itu. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutupan menunggu ngomong. Aktif pasif.